Baik adik-adik, perkenalkan saya Ibu Pastini ya, kebetulan sebagai Kepala Unit Bahasa di Poltek Bali sejak, Oktober tahun lalu ya. Di sini saya sangat berterima kasih banyak adik-adik mahasiswa yang sudah bisa hadir di hari ini dan tepat waktu ya. Semoga adik-adik yang hadir hari ini tolong disampaikan nanti kepada teman-temannya yang mungkin tidak bisa hadir di hari ini, ya bagaimana proses perjalanan tes yang akan kita laksanakan di bulan April. Baik, adik-adik, hari ini kita berkumpul dalam sesi sosialisasi online yang penting untuk persiapan English Proficiency Test seperti TOEFL ya, yang akan diadakan pada tanggal 5 April dan tanggal 3 Mei tahun 2024 ya. Khusus bagi diploma 4 akan diadakan tanggal 5 April, maaf. Sedangkan diploma 3 akan diadakan di tanggal 3 Mei ya. Baik, adik-adik, sosialisasi ini sangat penting ya karena kita akan membahas detail-detail terkait tes tersebut ya. Saya senang sekali karena dalam sosialisasi ini ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa tes ini memang merupakan bagian penting dari perjalanan akademis Anda. Jadi adik-adik, berbahagialah kalian bahwa kalian adalah angkatan yang pertama yang akan memperoleh fasilitas tes ini. Jadi sangat baik sekali, ini adalah pertama kali di tahun 2024 angkatan kalian diploma 4 dan diploma 3 adalah merupakan angkatan pertama yang memperoleh tes ini. Jadi tes ini untuk tambahan portofolio dalam dunia kerja di tourism industry ya. Namun janganlah terlalu terbebani olehnya, nikmati prosesnya ya. Kerjakan dengan tenang dan fokus dan percayalah bahwa hasil yang baik akan datang jika melakukan dengan penuh hati, fokus dan tenang ya. Jadi adik-adik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sosialisasi ini dengan semangat dan antusiasme ya. Berikan perhatian yang baik kepada Pak Willy yang akan mempresentasikan secara teknis mengenai pelaksanaan tes ini ya. Saya yakin dengan pemahaman yang baik kita semua akan siap menghadapi tes ini dengan lebih percaya diri ya. Terima kasih adik-adik, mohon perhatiannya dan selamat mengikuti sosialisasi ini dan semoga sukses untuk kita semua ya. Terima kasih banyak ya. Untuk Pak Willy dari Headway dimohon dipersilahkan untuk memberikan paparannya. Terima kasih Ibu Lila, terima kasih Pak Willy. Adik-adik selamat mengikuti sosialisasi ini. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Pastini, suatu kebanggaan ya bagi kami untuk dapat eh, diberi kepercayaan ya membantu eh, rekan-rekan mahasiswa dari mahasiswa sekalian dalam proses untuk eh, paling tidak memvalidasi ya, mengembangkan potensi kompetensi bahasa Inggrisnya ke depan ya lebih-lebih di ranah profesional nanti di dunia kerja. Jadi mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan ulasan ya terkait why atau kenapa bahasa Inggris itu sangat penting untuk mendukung daya saing angkatan kerja di waktu mendatang. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Willy Produsurya, selaku CEO dan founder dari PT Hexa Aditya Kwayatama yang menyelenggarakan layanan untuk uji kompetensi atau asesmen berbasis online. Baik, sebelum saya mulai, mohon izin Ibu Pastini, apakah nanti diperlukan bagi rekan-rekan mahasiswa, teman adik-adik sekalian ini untuk diberikan sertifikat kaitan dengan kegiatan siang hari ini, Bu? Kebetulan kami juga sudah persiapkan.
Terima kasih Pak Willy. Saya sarankan ke adik-adik yang hadir hari ini, mohon mengisi link yang saya sudah share barusan, dan kehadiran kalian akan memperoleh sertifikat dari Headway Oke. Service. Terima Ya, kasih. ya. Jadi nanti tahapannya mohon adik-adik mahasiswa melengkapi pendaftaran untuk link pertama, lalu akan kita bagikan juga link kedua, yaitu link untuk absensi, dan yang ketiga link untuk menyampaikan feedback. Jadi setelah memberikan link feedback, nanti secara otomatis sistem akan menyampaikan atau mengirimkan sertifikat melalui email yang terdaftar. Baik, sekarang kita bisa mulai. Mohon izin saya akan bagikan screen ya. Baik, platform Headway Test itu sangat mudah diakses karena basicnya ini adalah cloud base ya, cloud base sehingga adik-adik mahasiswa tinggal ketik di pencarian headwaytest.com ini ya, maka akan ada tampilan web browser seperti ini ya. Kita akan jelaskan bahwa yang kami kembangkan saat ini adalah platform ya yang akan menjadi ekosistem dalam dalam kaitannya untuk pengembangan kualifikasi sumber daya manusia. Jadi platform Headway Test itu adalah platform assessment-nya. Di dalam Headway Test akan ada banyak produk assessment, yang salah satunya adalah produk UBTEP atau singkatan dari Universitas Brawijaya Test of English Proficiency. Jadi kami percaya di luar sana banyak sekali para ahli, ya praktisi maupun akademisi yang bisa nantinya berkolaborasi untuk mengembangkan produk-produk tes yang mampu mendukung kaitan dengan kualifikasi sumber daya manusia yang tadi disebutkan. Jadi platform ini juga tersedia di Play Store maupun App Store. Jadi nanti ada di mahasiswa, rekan-rekan bisa klik di Google Play. Ya, seperti ini akan tampil, tinggal di-download untuk HP Android ataupun di App Store untuk HP iPhone. Silahkan linknya nanti ditemukan dilihat di halaman browser. Jadi saya akan coba ketik ini headwaytest.com di ruang chat kita. Jadi semua berangkat dari landing page ini. Untuk bisa mengikuti tes, maka setiap pengguna, user wajib melakukan pendaftaran. Secara default, untuk pendaftaran bisa menggunakan akun Facebook, menggunakan akun Google yang aktif, ataupun dengan mendaftarkan nomor WhatsApp. WhatsApp-nya bisa digunakan, lalu secara prosedur pada umumnya akan ada OTP terkirim ya melalui sistem kepada HP nomor WA yang didaftarkan. Nanti untuk lengkapnya kita akan kirimkan di grup ya, di grup WhatsApp kita, yaitu tutorial untuk melakukan pendaftaran seperti ini ya, ataupun nanti dalam proses tes. Jadi prinsip pertama tadi adalah memiliki akun. Setelah memiliki akun, eh, lalu prinsip yang kedua bisa nanti mempersiapkan diri dengan informasi yang ada dalam profile. Saya coba buka akun yang saya miliki, saya masuk dengan Google, saya contohkan ya. Jadi karena ini sifatnya multi platform, Anda bisa membuka atau mengakses akun Anda, baik itu melalui laptop, PC, tablet, maupun handphone. Akan tetapi, pada saat Anda mengikuti tes, maka sistem akan mendeteksi dan Anda hanya bisa melakukan tes itu di satu akun. Jadi artinya, apabila pada saat sebelum melaksanakan tes Anda membuka akun di berbagai device, tetapi untuk bisa melakukan tes hanya satu device yang akan otomatis aktif. Jadi yang lain akan secara otomatis tertutup begitu ya. Supaya tidak panik nanti pada saat mengikuti tes. Jadi sedemikian rupa kami sudah mengembangkan sistem untuk mengakomodir kompleksitas suatu proses assessment. Secara browser ya, dari browser saya tunjukkan bagaimana kita memiliki akun. Ya, di sini ada indikasi bahwa akun sudah lengkap. Ya, kalaupun ada perubahan, Anda bisa melakukan pengaturan. Di sini saya mendaftar dengan WhatsApp dan email juga sudah jadi satu. Jadi tentu akun yang Anda miliki di Headway Test ini tidak
bisa disamakan dengan akun di media sosial. Jadi wajib di Headwitness ini Anda harus menggunakan nama lengkap, di mana ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengenerate sertifikat pada saat Anda selesai mengerjakan tes. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama, ya, baik itu huruf atau apapun, tentu yang sudah tercetak tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi, mohon supaya dipastikan sekali Anda mengenerate akun dengan profil nama lengkap, ya, sebagaimana dikehendaki untuk dicetak di sertifikat. Termasuk di pengaturan ini, Anda bisa lengkapi detail data diri Anda, ya, status dan seterusnya. Kalau memang ada pengalaman kerja, silakan dilengkapi. Jadi setiap tahapan Anda bisa simpan tentang lokasi di mana Anda berada, simpan. Kemudian untuk identitas, di sini ada opsi apakah Anda mau menggunakan KTP, SIM, paspor, kartu ID lainnya. Kartu ID lainnya biasanya opsional ya, kalau misalnya ingin menggunakan nomor induk mahasiswa. Ya, untuk misalnya mahasiswa yang pasca maupun yang strata satu. Jadi selain Itu. KTP, SIM, atau paspor, kita kategorikan sebagai kartu ID lainnya. Nah, di dalam akun Anda akan tersedia beberapa folder berkaitan dengan akun, apakah mau merubah password, apakah mengatur privasi. Jadi pengaturan privasi itu apakah Anda mengizinkan profil Anda ini akan dilihat oleh user. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung di Headwitness. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kalau memerlukan talent, mereka bisa mengakses database yang tersedia di dalam sistem Headwitness. Jadi tentu itu adalah nilai tambah bagi Anda yang ke depan akan memasuki dunia kerja ya dalam persaingan global ini. Ada baiknya Anda mulai juga memperhatikan untuk meng-create achievement ya. Jadi bisa mulai untuk mempersiapkan diri supaya sertifikasi yang tersimpan Dengan secara WiFi. digital di platform Headwitness ini hasilnya baik. Kemudian Anda bisa tambahkan sendiri histori akademik yang kedepannya tentu fungsinya akan membantu secara otomatis menyiapkan CV bagi Anda. Anda bisa tambahkan kalau ada pengalaman pendidikan baru mau ditambahkan boleh. Pengalaman kerja juga demikian bisa ditambahkan. Kemudian kalau Anda memiliki sertifikat di luar apa yang didapat di Headwitness, Anda bisa masukkan di sini, termasuk dengan mengupload sertifikatnya. Saya berikan bayangan seperti ini. Ada akun Headwitness Fellowship. Ya, akun Headwitness Fellowship ini akun yang hanya bisa, yang tadi saya sampaikan, yang hanya bisa dimiliki oleh perusahaan yang ingin mencari talent. Jadi dengan layanan ini, kami meyakini bahwa kami akan mampu mendistrupsi pola rekrutmen sumber daya manusia, di mana perusahaan pada umumnya akan buka vacancy ya. Kalau sudah ada advertise, mungkin pola perusahaan dalam rekrutmen akan lebih mudah mereka tracing data yang ada dalam advertise. Satu misal, misalnya saya manajer hotel, saya perlu seorang front officer, lalu kemudian salah satu kategori yang menjadi primer ya untuk seorang yang prioritas ya adalah kompetensi bahasa Inggris. Nah, tentu perusahaan bisa melakukan filtering terhadap database yang kita miliki untuk mencari top scorer ya dalam satu uji kompetensi produk tes tertentu. Lalu kemudian akan dibuat mengerucut sampai dengan mungkin mencari talent yang lokasinya paling dekat dengan perusahaan dengan skor tertinggi. Jadi itu semua adalah fasilitas yang kami sediakan untuk user ya dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ingin mencari talent. Lalu kami sebut sebagai ekosistem karena kami juga menyiapkan partnership. Ya, seperti yang kami kembangkan produk UPITEP itu adalah hasil partnership kami kerjasama Headwitness dengan akademisi dari Universitas Brawijaya. Dan kami sangat yakin ke depan dengan Politeknik Pariwisata Bali pasti akan ada apa namanya potensi tersendiri ya untuk mengembangkan produk layanan kami. Sedangkan Headwitness Center adalah salah satu bagian dari uh, pertimbangan kami untuk membawa perubahan menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ingin berpartner tinggal mendaftar secara online untuk menyediakan tempat tes dan mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga.
Nah, itu prosedurnya semua ada dalam website. Nanti teman-teman bisa explore ya lebih jauh tentang fitur atau layanan apa saja yang ada di Headway Test. Baik, saya kembali lagi untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang akun dan fasilitas yang ada di Headway. Jadi, saya tadi sudah melakukan pengaturan ya. Dalam pengaturan ini ada fitur kode tes. Jadi prinsipnya untuk bisa mengikuti tes nantinya Anda harus memiliki kode tes yang dibagikan oleh unit bahasa ya, pusat bahasa, ataukah nanti dari admin kami akan membantu pendaftaran dari setiap user yang sudah melaporkan akunnya. Jadi kami harus tahu dulu akun yang digunakan apa untuk tes, lalu akan secara otomatis muncul jadwal tes. Ya, jadi kalau memang Anda sudah punya agenda tes pada tanggal tertentu, harusnya akan muncul di sini sampai dengan tombol itu apakah statusnya selesai, mulai tes, dan seterusnya. Ya, tinggal ikuti tombolnya saja. Nah, lalu kemudian sertifikat, setiap kali Anda melakukan tes, maka sertifikat itu akan tergenerate secara otomatis pada saat Anda selesai mengerjakan atau memberikan ulasan tes ya, sesuai prosedur. Dan sertifikat yang Anda miliki sepanjang mengikuti tes di platform kami akan tersimpan ya. Jadi ini tidak akan hilang, akan tersimpan. Detailnya seperti ini. Saya coba salah satu, ini hanya saya coba saja ya. Jadi akan ada report ya secara detail. Seperti ini ya. Jadi seperti ini ada sertifikat yang tampak. Jadi kalau dilihat ini Anda bisa coba melakukan scan. Apabila sertifikat ini di-scan, jadi kita coba anti counterfeit ya, mengembangkan satu layanan sertifikasi yang sertifikasinya tidak akan mudah dipalsukan, sehingga apabila ini di-scan QR code-nya, maka juga akan menampilkan proses dari peserta itu sendiri. Ya, sistem akan melakukan screenshot ya secara random untuk memberikan gambaran lebih lengkap dari capaian hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh user di platform Headway Test. Jadi test taker itu secara sadar atau tidak, ya selama proses itu akan diawasi oleh sistem. Dan ini akan kita sajikan sebagai referensi ya pelengkap dari skor yang dicapai tadi. Nah, ini penting. Dengan demikian, pada saat Anda mengikuti proses tes di Headway Test ini, sejak awal Anda harus izinkan aplikasi untuk mengakses kamera, itu wajib. Ya, ataupun akses yang lain, dan sudah pasti itu sudah sesuai dengan standar keamanan, jadi tidak akan ada masalah dengan mengizinkan akses kamera pada saat melakukan tes. Lalu kemudian pada saat mengerjakan tes, diperhatikan baik-baik supaya posisinya sempurna ya. Jadi kamera tidak dihadapkan ke tempat lain selain kepada diri kita. Ya, jadi kalau ada yang malu mungkin dengan sadar bahwa akan diambil gambarnya, lalu dihadapkan ke langit-langit atau kemana gitu ya, sehingga wajah tidak tampak. Bisa dibayangkan akan menjadi referensi yang buruk karena itu akan muncul semuanya. Jadi user pada saat melihat skor lalu ingin memastikan bahwa skor baik ini juga ditunjang oleh proses yang baik, tentu semua semua akan berfokus pada prosesnya juga. Nah, kalau kalau misalnya dari mahasiswa nanti menghindari itu, artinya kami tidak tidak bisa menegaskan apapun ya, tapi secara umum akan merugikan diri sendiri. Nah, kalaupun ada terjadi kecurangan, sistem juga akan mengidentifikasi. Akan ada snapshot juga apabila terjadi kecurangan. Jadi ini penting supaya bisa mengikuti prosedur dengan baik dan benar. Nah, jadi saya kembali. Dan di sini sudah ada record ya, banyak sekali dari sertifikat yang sudah saya kumpulkan. Nanti bentuk sertifikasi untuk UB Tab yang akan Anda miliki adalah seperti ini tampilannya. Saya tunjukkan. Jadi tampilan atau saya download ya. Mungkin sebaiknya saya download biar tampilannya bagus. Lalu saya buka. Nah, ini seperti yang Anda tampak ya.
Jadi, ini adalah bentuk sertifikasi yang akan Anda peroleh pada saat Anda menyelesaikan uji kompetensi pada tanggal 5 April nanti. Jadi, di atas adalah skor ya dari capaian skor UBTEB-nya untuk listening, untuk reading, dan total skor. Di mana di bawahnya disampaikan juga prediction atau exam comparative score. Untuk prediksi skor TOEFL yang mungkin diraih dengan capaian skor sekian dengan UBTEB, maka akan Anda bisa diprediksikan oleh sistem untuk meraih skor tertentu di TOEFL maupun TOEIC. Termasuk ada deskripsi di dalamnya. Nah, ini contoh konkret ya. Jadi hasil yang akan Anda peroleh yaitu sertifikasi seperti tampak pada layar. Ya. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana akses untuk download aplikasi bisa ditemukan di website kami ya. Jadi cukup headwithtest.com saja yang diingat-ingat, lalu kemudian nanti temukan di bagian paling bawah di food page-nya ya. Itu ada Clear. download di apa namanya di Google Play Store untuk Android maupun di App Ya, Store untuk iPhone. Tapi juga di lapangan Ibu, jadi ada saja mungkin kendala-kendala atau hal yang berbeda. Kalau seandainya rekan-rekan mahasiswa itu HP-nya sudah penuh ya, kadang-kadang instalasi sudah nggak memungkinkan, tetap bisa dilakukan dengan cara mengakses lewat browser di HP-nya. Ya, lewat browser di HP, sehingga untuk berbagai jenis merek HP Android ya, kami menyarankan untuk mengakses melalui browser Chrome. Karena setiap HP itu pasti punya bawaannya masing-masing istilahnya. Jadi Samsung punya browser, Vivo punya browser barangkali ya, Oppo punya browser, sehingga kami rekomendasikan baik iPhone maupun Android untuk menggunakan browser Chrome yang terupdate, yang update-nya yang sudah terupdate. Jadi dipastikan untuk mengakses asesmen ini semua aplikasinya terupdate ya. Jadi bisa saja absen apa namanya aplikasinya yang tidak terupdate ini justru HP-nya Ibu. Karena HP itu juga masing-masing HP punya UI yang selalu terupdate. Kadang-kadang kita tidak aware ya atau merasa ini tidak urgent atau tidak signifikan. Justru itu pengembangan dari berkembangnya teknologi ini akan menuntut suatu kontinuitas untuk update sistem Ibu. Itu wajib sifatnya. Oke, jadi kami sekali lagi ingatkan untuk menggunakan browser yang mungkin tidak mendownload aplikasinya, bisa menggunakan browser Chrome ya. Lalu cari advertise.com dan ikuti seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi. Anda membuat akun, nanti kita juga akan bagikan lewat grup. Apabila ingin dibantu, maka kita perlu Anda melaporkan akun Headwithes Anda. Kami ingin tahu nama atau kemudian mendaftarkan dengan email atau nomor WA, sehingga kami bisa daftarkan melalui sistem, sehingga mahasiswa nanti tidak perlu lagi memasukkan kode tes. Nah, kode tes di sini, Bu. Masukkan kode tes untuk mengikuti tes. Jadi, uh, 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 otomatis ya Pak Mas. ya, begitu kita masukkan kode tes, maka sifatnya unik. Kode tes itu hanya untuk satu user, satu test taker, dan satu produk. Tidak mungkin bisa yang lain. Supaya terbantu dari pihak unit bahasa ataupun mahasiswa, kami bisa bantu untuk mendaftarkan sesuai schedule yang dilaporkan. Jadi semua nanti akan secara otomatis di dalam profilnya bisa memeriksa jadwal tes sudah tersimpan di sana dan akan dijadwalkan sesuai rencana. Jadi nanti di sini muncul Ya, tanggal 5 atau bagaimana itu sudah muncul otomatis. Yang paling penting menurut saya teman-teman mahasiswa, dari mahasiswa silahkan nanti coba tes free. Nah, begitu punya akun silahkan Anda coba tes free. Ya, kapanpun, dimanapun, kalau bisa sebelum tanggal 5. Jadi tanggal 5 Anda sedang berproses betul. tes lain ya. Ini silahkan saya coba misalnya mini test of English proficiency. Jadi mini test of English proficiency ini sudah memberikan gambaran yang konkret tentang eh, apa namanya bagian dari unit-unit dalam tes itu. Ya, jadi test of English proficiency itu informasinya sudah ada di web ya. Anda bisa lihat di sini deskripsinya. Lalu Anda juga bisa pelajari materi yang akan dites mulai unit fotograf,
ada 10 nomor, correct responses ada 20 nomor, lalu listening comprehension ada sekian nomor, totalnya akan berjumlah 100 nomor dalam waktu 60 menit. Jadi menjadi catatan penting untuk Anda coba yang namanya mini test tadi. Ya, soalnya mungkin cuma sedikit karena mini test ya, untuk melihat gambaran lengkapnya tentang unit-unit yang ada dalam Test of English Proficiency yang akan Anda tempuh nanti. Ya. Jadi di sini ada 100 nomor, meliputi 50 nomor listening dan 50 nomor reading. Karena nanti dilaksanakan di kampus, mohon kesiapannya untuk membawa earphone atau headset ya, supaya proses listening ini tidak mengganggu satu sama lain. Setiap nomor tes itu juga ada alokasi waktu. Jadi kalau mungkin saya di awal ini memberikan tips and trick ya minimal pada saat berganti soal itu Anda sudah secara refleks tekan tombol dulu sambil baca. Jangan sampai nanti jawaban itu kosong. Karena kadang-kadang kita terlalu fokus ya mempelajari soalnya lalu tidak sadar bahwa waktunya sudah lewat dan soal berganti. Jangan sampai ada yang tidak terjawab. Lah minimal kan kita ada upaya ya untuk mengingat. Ya, dari prinsipnya itu kan strategi juga. Kemudian di sini ada rekomendasi apa yang harus dipersiapkan. Nah, karena ini online, dimohon Anda untuk membuat koneksi internet yang menyiapkan koneksi internet yang bagus. Pak Willy izin, ini kan tesnya uh, kita akan adakan di kampus, jam dan jumlah mahasiswa kan sudah kita jadwalkan. Oke. Mungkin Pak Willy bisa bantu ya langsung meregistrasi. Jadi di anak-anak itu udah bisa nanti otomatis tanggal berapa dan jam berapa mereka harus tes. Jadi nanti absennya kami akan kirim. Jadi Bapak bantu kami langsung menginput data mereka. Siap. Jadi siapa yang tanggal berapa, siapa yang Betul, tanggal berapa dan siapa yang jam berapa. betul, betul. Adik-adik semua yang diploma 4, kalian akan uh, mengikuti tes ini tanggal 5 ya. Jadi tolong dicatat bahwa kalian harus datang jam 8 ya. Nah, sedangkan jadwal tesnya tetap juga tanggal 5. Cuman kalau yang PPH yang semester 8, yang A, B, C, D itu jam 10 ya mulainya. Nanti secara teknis saya akan kirim juga jadwal dari anak-anak yang kelas apa atau prodi apa yang di hari apa dan jam berapa ya. Terus pertanyaan saya Pak Willy, apakah anak-anak itu harus download hari ini ataukah kapan sehingga nanti pas saat tes mereka tidak lagi butuh waktu mendownload, mencari akun tes, nomor tes atau jadwal tes. Jadi anak-anak saya mau mereka sehari sebelumnya sudah siap dan tahu nomor tes akunnya atau gimana? Iya, Ibu. Mohon Jadi dijelaskan. mungkin secepatnya atau barangkali besok saya akan distribusikan Google Form, Ibu. Ya, yang Oke. Google Form itu nanti mahasiswa tinggal memilih nama dan mengkonfirmasi dengan mengupload screenshot dari profilnya, Ibu. Jadi seperti ini, kalau menggunakan laptop nanti tinggal profilnya di screenshot. Karena ini yang kami perlukan, nama, email, ataupun WhatsApp yang digunakan untuk mendaftar. Jadi ada begitu sudah kami identifikasi, maka kami akan bisa tambahkan untuk membuat jadwal tes bagi yang bersangkutan sehingga jadwal tesnya muncul di sini nanti di jadwal tes. Maaf Pak, mohon maaf Pak, izin Pak Willy. Dari mereka mendaftar sekarang yang mengikuti eh, sosialisasi ini kan kayaknya Langsung. ada Pak ya, terdaftar kan minta nomor eh, HP itu bagaimana Pak ya? Apa Ya, bisa langsung sana? Kami apakah bisa hanya menyiapkan daftar hadir nama-nama mereka saja dengan kelasnya, oke kemudian Ibu. jadwal? Kan Saya seperti pikir itu Pak. nama dan jadwal sudah cukup Ibu. Jadi nanti Ya. mahasiswa akan mengakses Google Form yang kami siapkan. Itu mereka tinggal pilih namanya. Ya, dari nama yang mereka pilih, mereka akan upload screenshot dari akunnya. Karena bisa jadi kalau email yang biasa digunakan dengan email yang digunakan untuk mendaftar di Hadwe bisa berbeda. Jadi akan lebih otentik kalau yang bersangkutan memilih namanya sendiri, mahasiswanya,
lalu kemudian, melaporkan akun yang sudah dibuat. Baik Pak Willy, mungkin nanti saya mohon ke bantuannya Pak Willy, kan nanti Pak Willy, akan hadir jam 8 dan kalau bisa mohon kami bantu dulu didampingi ya. Siap, Bu. Karena mereka, hanya memiliki 60 menit dalam pengerjaan soal gitu. Ya, Berarti saya khawatir nanti sebelum mulai mereka ada masalah di HP atau ada masalah di tapi kalau masalah internet nanti kami usahakan bahwa kami juga akan didampingi oleh IT-nya kampus ini. siap. Tapi tolong juga supaya anak-anak tidak punya masalah dalam, pengoperasian gadget mereka masing-masing gitu. Apakah Ya, mereka harus sudah siap dengan akunnya semua, jadi pas jam 10 tanggal 5 itu mereka sudah, siap mengerjakan soal di kelas yang kami sudah siapkan, gitu Pak. baik baik Ibu, terima kasih. Jadi, sudah seluruhnya disampaikan Ibu ya untuk hari ini bagaimana nanti, proses persiapan untuk uji kompetensinya di tanggal 5, kemudian mahasiswa bisa mulai dengan membuat akun, jadi tes itu bisa berulang kali dengan akun yang sama, semua, sertifikat yang didapatkan akan tersimpan di akunnya masing-masing, seterusnya. Jadi yang terutama tadi ingin kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa adalah membuat akun dulu, mendaftar akun dulu, Bu. Supaya nanti bisa mencoba ini, fasilitas yang ada. Jadi proses tes itu bisa dicoba terlebih dahulu, bagaimana memberikan izin kamera, bagaimana nanti kalau listening, begitu ya. Ini sudah ada dicoba tes free. Nah, silakan dicoba, begitu mendaftar, mulai tes. Kalau belum punya akun pasti diminta untuk mendaftar. Jadi bisa mulai dengan buat akun. Atau saya karena sudah punya akun, saya akan masuk dengan Google supaya saya bisa mengikuti proses coba tes free tadi. Jadi ada tes kepribadian, ada tes potensi diri, itu semua free untuk mahasiswa yang sudah punya akun nanti, Bu. Nah, sambil saya mempersiapkan layanan untuk pelaporan akunnya, ya di Google Form, tentu saja akan menunggu jadwal yang akan dibuat oleh pusat bahasanya. Begitu, Ibu. Jadi kalau sudah jadwal, maka mahasiswa akan mengikuti jadwal yang sudah dibuat, Bu. Akun boleh dibuat duluan, tidak masalah. Jadi simpel, Ibu. Jadi kita hanya ingin untuk menjadwalkan itu dengan menjadwalkan akun Headway Test yang tepat, jangan sampai salah begitu. Email bisa salah sedikit angka hurufnya nanti sudah lain, Bu. Kita jadwalkan orang lain Iya. nanti. Jadi, fokus saja untuk teman-teman mahasiswa, dari mahasiswa untuk membuat akun dulu di RWTES, lalu nikmati fasilitas coba tes free yang ada. Di situ sudah ada 3 judul, 3 macam tes, Anda selesaikan atau Anda coba salah satu. Yang paling penting mencoba mini test of English proficiency, ya. Lalu kemudian tunggu nanti Google Form yang akan kita, bagikan untuk melaporkan akun RWTES-nya. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Kami rasa sosialisasi ini sudah cukup sampai di sini. Panjang lebar lagi, Bu Pastini, terima kasih. Adik-adik semua terima kasih banyak. Jadi Zoom untuk hari ini sosialisasi kegiatan teknis pelaksanaan English Proficiency Test level yang akan dilaksanakan tanggal 5 April untuk D4 dan tanggal 3 Mei untuk D3 ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada saat senang tes nanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lila. Pak Terima Willy kasih Bu terima Lila, kasih. terima kasih Bu Wastini. Adik-adik terima kasih atas Kita jumpa kehadirannya. lagi tanggal Menjaga 5 ya. kesehatan untuk tanggal 5 ya adik-adik. Siap. Terima kasih.